Selamat sore, selamat datang di materi sinkronisasi. Perkenalkan, nama saya Sarah Simanjuntak, NPM 18110154. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi dalam sistem operasi. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition dan inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkurer. Proses-proses tersebut disebut konkurer jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Perangkat sinkronisasi adalah instruksi test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Manfaat sinkronisasi sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini. Dapat dilihat kode berikut. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena memakai semafor. CVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor CVM dapat digunakan menggunakan keywords synchronized. Masalah pada sinkronisasi seperti masalah 1. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Cara menghindari race condition: jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk dalam critical section tersebut. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Ada beberapa kode dalam critical section. Kode tersebut ialah: pertama, entry section, kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section, di mana kode ini hanya ada dalam satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ketiga, exit section, akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Terakhir, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Cara mengatasi critical section ialah: 1. Mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, terjadinya kemajuan atau progress. Jika adanya proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang diinginkan masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Sinkronisasi hardware. Sinkronisasi memerlukan dukungan hardware atau prosesor dalam bentuk instruksi set khusus test and set. Kedua, menjamin operasi atomik atas satu kesatuan test nilai dan mengubah nilai tersebut. Test and set atau mutual exclusion. Mutual exclusion dapat diterapkan dengan menggunakan shared data. Mapores adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Semapor dicetuskan oleh Edgar Dijkstra dan pertama digunakan dalam sistem operasi THE atau DE. Monitor. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hawari pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel dan struktur data
mengakses struktur internal. Proses-proses harus disinkronisasi dalam monitor. Pertama, memenuhi solusi critical section. Yang kedua, dapat menunggu dalam monitor. Tiga, mekanisme terdapat variabel condition di mana proses dapat menguji atau menunggu sebelum mengakses critical section. Contoh kasus Inning developers problem pada sinkronisasi. Pada sebuah komputer tentunya terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun di samping kemudahan yang diberikan, terdapat ancaman negatif yang dapat aplikasi-aplikasi itu berikan pada komputer kita jika kita tidak menggunakan dengan benar. Suatu contoh, ketika kita mengerjakan suatu tugas, kita membuka dan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Aplikasi yang kita gunakan misalnya Microsoft Word, membuka 6 file Word sebagai sumber tugas, WinApp untuk memainkan lagu, Firefox untuk browsing internet, Pidgin untuk sekali chatting. Sementara itu aplikasi startup yang berjalan juga banyak dan RAM yang tersedia tidak begitu besar, sehingga hal ini membuat komputer menjalankan aplikasi itu terus-menerus. Jika tidak mengamatikannya, hal ini akan membuat komputer berjalan semakin lambat dan memungkinkan terjadinya starvation atau deadlock yang disebut dengan masalah dalam beberapa waktu kemudian. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.